Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wa ja'ala al-kitabah lil qiraah wa ja'ala al-qiraah lil ma'rifah wa ja'ala al-ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Ilahi Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan nikmat tiada terukur, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat berhadir di ruangan yang sama-sama kita cintai ini. Langkah yang kedua, sholawat beriringkan salam, salam cinta, salam rindu, dan salam kasih yang sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang mampu memberikan syafaat esok di hari kiamat. Beliau adalah Nabiullah Muhammad SAW. Dan marilah sama-sama kita memperbanyak ucapan sholawat di permukaan bumi Allah ini. Insya Allah kita semua tergolong umatnya yang mengharapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul menghindari diri dari sifat sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sombong yaitu sikap dan mental yang merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih pandai, dan memandang rendah orang lain. Di dalam kehidupan ini, setiap insan menempatkan pada tempat yang berbeda. Hal ini dikarenakan corak warna-warni kehidupan. Ada yang miskin, ada juga yang kaya. Ada yang berpangkat, ada juga yang rakyat biasa. Ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Meskipun manusia menempatkan pada tempat yang berbeda, namun pada hakikatnya semua manusia itu sama. Yang membedakan manusia adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti hadirin, ketika kita sholat berjamaah, ketika kita ruku, kita sama-sama ruku. Ketika kita sujud, kita sama-sama sujud. Tidak ada perbedaan di sana. Maka dari itu, tidak ada yang memungkinkan kita untuk bersikap sombong di dalam kehidupan ini. Hadirin wal hadirat rahimanallah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim, Syekhuz zani wa malikul kadzab wa ailul mustakbir. Yang artinya ada 3 golongan orang yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan membersihkan mereka, Allah tidak akan memandang kepada mereka, serta Allah tidak akan berbicara kepada mereka, serta mereka akan diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang tua yang berzina, pemimpin yang suka berbohong, dan orang miskin yang sombong. Wa akhirul muslimin wal muslimah rahimanallah. Di zaman sekarang ini banyak sekali kita temukan warung koro-koro, warung-warung diskotik yang menyediakan jajan-jajanan dari luar, dan kebanyakan penghuninya orang tua. Mereka menyediakan kupu-kupu malam, wanita-wanita penggoda yang tampil dengan berbagai gaya, bibir merah, sehingga membuat para lelaki yang kurang beriman tergoda. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yang kedua yaitu wa malikul kadzab, pemimpin yang suka berbohong. Pemimpin yang suka berbohong, pemimpin yang suka mengumbar janji, namun janjinya tidak pernah ditepati. Yang ketiga yaitu wa'ailul mustakbir, orang miskin yang sombong.
Orang kaya sombong, mungkin ia menyombongkan kekayaannya. Pejabat sombong, mungkin ia menyombongkan kedudukan dan jabatannya. Orang hebat sombong, mungkin ia menyombongkan kekuatannya. Namun, jika orang miskin yang sombong, apalah yang akan disombongkannya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita untuk menghindari sifat sombong? Atau mengapakah kita harus menghindari sifat sombong? Ya, karena sombong adalah sifatnya iblis. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adamu fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan dirinya, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Hadirin wal hadirat rahimanallah. Dalam firman Allah di atas dapat kita uraikan bahwa iblis yang beribu-ribu tahun taat beribadah kepada Allah saja dilaknat, dikutuk, dan dikeluarkan dari rahmat Allah karena satu hal, yaitu sombong. Ia menyombongkan dirinya dengan tidak mau bersujud dengan Nabi Adam. Ia merasa dirinya lebih tinggi daripada Nabi Adam. Ia merasa tidak pantas untuk bersujud dengan Nabi Adam. Lalu ia pun berkata, Ana khairu minhu, saya lebih baik daripadanya. Yang dimaksud itu adalah Nabi Adam alaihi salam.